Puji Tuhan, haleluya, shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita ini adalah kawan sekerja Allah, ya kan? Dimana kita sekerja Allah untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, menceritakan kabar baik, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan manusia yang telah menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa dunia ini, ya kan kawan? Kita tetap semangat, biarlah kita menjadi kawan sekerja Allah untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kembali lagi dalam program kita, baca Alkitab setiap hari, mana kita akan terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan? Nah, kawan-kawan, saat ini kita sudah belajar, sudah sampai di bagian Keluaran, yang Keluaran 11. Nah, jadi kita terus semangat untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nggak terasa, ya kan, kita sudah ada di bulan November, tanggal 1 November. Nah, nyampe 2 bulan lagi kita sudah merayakan Natal, kawan. Dan 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Dan kita akan mengawali tahun 2024. Nah, gimana nih kawan selama tahun 2023 ini? Apakah ada target-target tertentu atau ada tujuan-tujuan tertentu yang belum tercapai tahun 2023? Mari kita kebut selama 2 bulan ini, ya kan? Biarlah janji-janji Tuhan dapat tergenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tetap semangat, kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan ingatlah bahwa tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk membawa jiwa-jiwa, hanya untuk membawa kita sungguh-sungguh agar kita semua dapat diangkat hidup-hidup pada Tuhan Yesus, pada dalam kerajaan sorga. Itulah kerinduan kita, ya kan? Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, dan Kau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih juga atas hidup, kesehatan, kekuatan yang telah Kau berikan buat hidup kami, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami terus dipelihara, dilindungi oleh Engkau, ya Bapa. Urapi setiap kami, ya Tuhan, yang membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat buat kami semua agar kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan omongin, apa yang mau kita renungkan, kami renungkan pada hari ini, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, kawan-kawan, dalam hidup ini kita akan selalu ada masalah, selalu ada pergumulan. Biarlah kita tetap kuat, kita andalkan Tuhan, dan kita berseru dan melakukan kehendak firman Tuhan, kehendak Tuhan. Haleluya. Langsung saja kita akan baca, kita renungkan di dalam Keluaran 11. Nah, Keluaran 11 ini ada sedikit, hanya ada 10 ayat, kawan, ya kan? Hanya ada 10 ayat, ya kan? Tapi tidak apa-apa. Kita akan terus membaca firman Tuhan. Sekarang tulah ke-10 diberitahukan. Nah, Keluaran 11 dalam perikop tulah ke-10 diberitahukan.
Kita baca ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir dan pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan juga sebagai anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapapun juga dari orang Mesir, seekor anjing pun tidak berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Nah, jadi perikop ini adalah tentang tulah ke-10. Ini baru diberitahukan kepada Musa, ya kan? Nah, ini baru diberitahukan kepada Musa bahwa ada tulah yang ke-10. Nah, jadi diberitahukan kepada Musa supaya harus dikatakan, baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Gitu ya kan. Jadi kita tahu bahwa tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung, ya kan. Tulah ke-10 itu adalah anak sulung mati. Jadi harus disiapkan dulu nih supaya bangsa Israel tidak kena tulah itu. Karena ini adalah tulah yang terakhir. Supaya orang Mesir, Raja Firaun tahu, menyaksikan bahwa ada Tuhannya orang Israel. Ada mujizat dari Tuhan. Supaya orang Mesir juga bisa bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ya kan? Sebenarnya itu tujuan Allah Tuhan kita memberikan mujizat-mujizat buat Raja Firaun, buat tanah Mesir. Ya kan? Nah, jadi kematian anak sulung ini adalah
Tidak main-main kawan. Karena di ayat 6, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Jadi ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang hidup, ya kan, bangsa Mesir. Dan nanti juga tidak ada akan lagi. Jadi ini adalah kesempatan yang langka, gitu ya kan. Karena kalau dalam pekerjaan, dalam pelayanan, terlebih lagi dalam pemberitaan firman Tuhan, kawan, ya kan, kita harus tahu siapa lawan bicara kita, siapa yang kita layani, siapa yang kita hadapi, supaya tidak salah ambil keputusan dalam kehidupan ini, ya kan. Nah, jadi kadangkala hidup ini harus menerima, mengalami masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang hebat. Tapi ingat kawan, di ayat 7 bagian terakhir dikatakan Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel, antara kita anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Tuhan akan memberikan perbedaan, membuat perbedaan. Jadi kita nggak usah khawatir. Kita harus sungguh-sungguh, jangan takut kepada orang-orang yang tidak percaya Allah, percaya Yesus. Karena itulah tugas kita untuk menyelamatkan, untuk memberitakan Injil dalam kehidupan kita, ya kan kawan? Nah, kita sudah belajar pada hari ini di dalam Keluaran 11. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, yaitu sampai tulah ke-10, kita dapat belajar bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kadang-kala ada orang yang udah buat dosa, besok minta ampun, diampuni lagi. Besok begitu lagi. Nah, itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Itu anak dunia, anak setan yang selalu melakukan dosa pada sudah diingetin, sudah ditegur. Biarlah kita semua makin hari makin mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita bisa belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab, isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap semangat, ya kan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Apa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pembacaan Alkitab pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah hidup kami semakin hari semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, yang kalian terus berikan pengertian buat kami ya Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Makasih ya Allah, kami bersyukur punya Allah dahsyat seperti Engkau ya Bapa. Kami berdoa buat Indonesia, Tuhan berkati Indonesia ini yang sedang dalam tahun-tahun politik, ingin pemilihan presiden, wakil presiden, segala pejabat-pejabat yang lain, Tuhan berkati ya Bapa. Biar kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu menaungi Indonesia ini agar semua dapat berjalan lancar, dan biar Kau yang pilihkan presiden yang terbaik untuk Indonesia ke depannya ya Bapa. Terima
Kasih ya Tuhan, berkati dalam setiap pekerjaan usaha kami, dalam kuliah, dalam sekolah, apapun kami perbuat, Tuhan Yesus yang memberkati kami ya Tuhan. Ya, biarlah kami semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pelayanan yang kami lakukan ya Bapa, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kebenaran firman Tuhan dapat termateraikan dalam setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, terima kasih kawan sudah bersama-sama dengan kita, bersama dengan kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus, selalu merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang belum subscribe boleh di subscribe, di like, di share, dan di komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.